menakal ya. Kami tidak menghafal ya. Oke, lagi. Ya. Kakak Wawan boleh ya? Oke, kakak Wawan siap? Oke. Sekolah Minggu GP Papua hebat. Ada sukacita, joy. Sukacita, yes. Yeay. Wah, apa kabarnya nih adik-adik semua yang ada di rumah? Sehat? Pasti baik semuanya, sehat. Kakak Min, kakak Riko? Sehat, Kak. Luar biasa. Sudah sarapan belum, kakak? Sudah. Sarapannya apa, kakak? Biasa saja. Saya tadi biasa saja bubur. Bubur aja. Pasti. Pakai ayam, Bu. Saya tadi minum susu. Wah, Sama makan roti, kakak. Kakak Vero tadi nasi goreng telur ceplok. Wah. Tapi kalau kasih mie goreng sama kasih direbus juga. Itu Mantap. juga sedap. Betul. Apalagi ditambah teh yang panas. Setuju sekali. Pasti ada kakak pengen sarapan ulang ini kayaknya. Nanti ya kakak, Nanti bisa kita pengadaan ya kakak? Bisa. Oke, sip. Ya, kakak yang di studio juga ada bersama-sama dengan kita ya. Kita rame sekali hari ini. Ada kakak kameramen, kakak Obon, kakak Jimmy. Hai kakak Jimmy. Ada kakak Wawan. Ada kakak Vina. Ada kakak Evan. Ada kakak Lia. Kakak Suci, kakak Ferry. Ada Tristan. Wah, ada sukacita. Suaranya. Ada lah. Mantap hari ini. Tapi papa, Papi rindu sekali dengan adik-adik di rumah. Iya, sampai saat ini kita masih belum bisa beribadah di gereja secara bersama-sama. Iya. Tapi kita jangan patah semangat. Kita tetap harus bersukacita. Gitu ya, Pak. Ibadah di rumah maupun di gereja nilainya tetap sama. Amin. Dengar ya adik-adik, apa tadi yang kakak Riko bilang? Kita harus tetap beribadah dengan penuh sukacita. Seperti lagu berikut ini kakak. Iya. Sungai sukacita. sukacita mengalir dalamku. Ayo semuanya berdiri. Adik-adik yang di rumah berdiri, kita nyanyi sama-sama. Kakak-kakak yang di studio, ayo ya. Angkat suaranya, kita puji Tuhan. Kakak Wawan. Yeay. Semua penuh semangat. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Kita bernyanyi bersama. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Yeay, kita berikan semangat buat Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu baik, sudah jaga kita sampai dengan saat ini, dari malam sampai dengan saat ini. Oleh karena itu, adik-adik harus siap beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita, bersama-sama memuji nama Tuhan. Oke? Mantap sekali. Baik, adik-adik yang ada di rumah, kakak-kakak yang ada di studio, sekarang waktunya kita akan mulai
kita mau berdoa kepada Tuhan. Kakak harap semuanya berdoa ya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kami boleh datang beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, ajar kami agar kami selalu mencari-cari wajah Tuhan, agar kami selalu setia di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami ini. Kami mohon Tuhan berkati ibadah kami ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Kakak Min, Kakak Vero. Ya, Kak Riko. Sepertinya kita perlu menambah semangatnya. Kita Kita nyanyi lagu Jangan Lelah. jangan lelah. Berarti tidak boleh ada yang lelah-lelah. Betul. Iya. Oke, kakak di studio ada yang lelah? Tidak Saya ada. jangan Ya, lelah. adik-adik yang di rumah, ayo berdiri kita nyanyi jangan lelah. Kakak Kakak Wawan, Wawan. musiknya. Siap semua. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yang semangat ya, kakak di studio suaranya mana? Dibandingkan dulu juga harus semangat. Oke, kita ulang sekali lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Dan tiba saatnya kita untuk membacakan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita akan sama-sama mengangkat pujian, "Berikanku hati seperti hatimu." Dengan sikap doa, kita angkat pujian ini bersama-sama. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasih. Berikanku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikanku
berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Kau kudus, kami bermohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberikan kami tangan Tuhan untuk senantiasa melakukan tugas dan tanggung jawab kami setiap hari. Memberikan kaki-Mu sehingga kami terus melangkah di dalam kebenaran. Tuhan, di saat ini kami rindu untuk membacakan kebenaran firman Tuhan. Bukalah akal dan pikiran kami ya Tuhan, dan terangi dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti kebenaran firman ini. Bukan hanya saja kami menjadi pendengar-pendengar setia firman, tetapi kami mau menjadi pelaku setia firman di dalam kehidupan kami dari hari lepas ke hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengar. Amin. Baik adik-adik yang ada di rumah, sudah pada pegang Alkitabnya kan? Sudah pasti Kakak Vero, Kakak Riko? Sudah. Siap. Pembacaan kita di saat ini terambil dari kitab Markus. Markus pasal 11 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Kakak Min akan membacakan untuk kita semua di saat ini. Dengan perikop, Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Kata Tuhan Yesus, berbahagia ialah kita semua yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan kita dari hari lepas ke hari. Adik-adik, kakak ingin mengajak adik-adik untuk kembali lagi sekilas mengingat materi kita di minggu lalu. Ayo, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Itu temanya itu kakak-kakak yang tampil waktu itu menggunakan kostum Papua. Benar. Ada kakak siapa tuh? Kakak Melki, kakak Jacqueline, dan kakak Reni. Mereka pakai baju adat Papua ya. Betul. Jangan lupa ada kakak Koreo juga di sini. Betul sekali. Sama bapak-bapak yang main musik. Mantap mereka semua. Keren videonya. Materi minggu kemarin itu berkisah tentang keluarga Lot di kota Sodom dan Gomora yang dimusnahkan oleh Allah karena perilaku orang-orang di kota itu sangat menyimpang dari kehendak Tuhan. Tuhan akhirnya menyelamatkan sebuah keluarga yaitu Lot dan keluarganya. Tapi Ada tapinya kakak. istrinya ternyata menjadi tiang garam. Karena Menoleh ke belakang. Dia mengingat semua yang ada di kota itu yang dia melanggar kehendak Tuhan juga. Berarti dia belum bisa meninggalkan harta Betul, kekayaannya ya kakak ya. betul sekali. Akhirnya dia menjadi Tiang garam. Lalu kita punya ayat hafalan minggu lalu. Ya,
Ada yang masih ingat? Kakak ingatkan lagi. Oke, kita tampilkan video minggu lalu dulu. Kitab Amsal 16 ayat 6 yang berbunyi, Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Nah, adik-adik, demikianlah ayat hafalan kita di minggu lalu. Kakak Min sama Kakak Vero, Ya, Kakak Riko? bacaan kita hari ini tuh sangat menarik. Ya, benar sekali. Mengisahkan tentang bagaimana Yesus menyucikan bait Allah. Benar sekali. Di situ Yesus marah. Tuhan Yesus marah. Marah. Tapi kan kita tahu bersama bahwa Tuhan Yesus itu penuh dengan belas kasihan, Benar, cinta ya. kasih. Betul sekali. Tuhan Yesus juga sabar, Penyayang. iya betul. Penuh dengan damai sejahtera. Kamu bisa marah. Mungkin untuk maksud itu, kakak ingin menunjukkan kepada adik-adik dua video untuk dibandingkan supaya bisa membuka wawasan berpikir Benar sekali, adik-adik. Kakak ya. Kita lihat videonya ya. Ajar saja. Bisa. Nah, adik-adik kan sudah melihat video. Bisa tidak membuat perbandingan kedua video itu? Video pasar, bagaimana gambarannya? Kakak Vero, Kakak Min, Kakak Vero, Ramai ribut lagi. Kayaknya kakak Betul. Riko bingung ini. iya bingung. Ditemani Kembali dua ke orang pasar. cantik, betul. Kembali ke pasar kakak. Kita lihat pasarnya itu. Iya. Bagaimana gambaran pasarnya? Kemarin kan kakak Vero dan kakak Min ke pasar kan? Iya, Betul. betul. Iya, ada di video awalnya kan? Iya. Ih, gimana kakak pasar? Ramai, ribut. Ribut, segala aktivitas ada di situ. Ada sayur, ada hewan, Betul. ada ikan, semuanya dijual di pasar. Wih, ramai sekali. Dan juga kakak, sebentar kakak, ada yang buang sampah sembarangan juga di pasar kakak. Itu dia. Coba adik-adik bayangkan suasana itu ada di dalam gereja. Di video yang satunya itu. Suasana yang harusnya bersih, tiba-tiba ada jualan. Suasananya harus tenang, kita bisa berdoa dengan tenang, dengan nyaman, ternyata terganggu oleh aktivitas pasar. Kalau lagi berdoa gini terus tiba-tiba ada yang bilang sayur 5.000 ikan. Pasti terganggu. Terganggu Bagaimana lah mau kakak. berdoa kakak ya? Tidak bisa. Ada yang bunyi bisa. hewan lagi mbek. Kakak pasti konsentrasi itu sudah Sangat kesana kemari. mengganggu. Yang kadang hening saja kita mau konsentrasi juga butuh. Betul. Ya. Apalagi adik-adik masih. Jadi itu salah satu alasan mengapa Yesus marah. Kita membuat bait Allah atau gereja itu seperti pasar. Iya. Hilang kekudusannya. Betul. Betul. Bait Allah itu suci dan kudus. Betul. Baik, Kakak Riko, mungkin Kakak Riko bisa kasih tahu buat adik-adik di rumah supaya adik-adik lebih mengerti. Kira-kira gereja itu artinya apa, Kakak? Iya. Arti gereja. Secara etimologis lah. Oke, Ya, keren. anak remaja ya, betul. Iya, iya. Semua ilmu ya kakak jangan disimpan. Keluarkan. Habis ilmunya. Secara etimologis kata gereja dalam bahasa Indonesia itu berasal dari kata Portugis igreja. Iya. Sementara kata itu
Igreja itu juga berasal dari kata Yunani, eklesia, Eklesia, benar yang sekali artinya kakak. orang-orang dipanggil keluar dari kegelapan Kepada menuju terang terang Tuhan. Allah Iya. atau terang Tuhan. Baik. Betul. Berarti eklesia itu adalah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang. Nah, itu adik-adik pengertian dari gereja. Tapi saat ini adik-adik kan tidak bisa gereja ya. Iya, benar sekali karena kita semua dalam situasi ya. seperti begini, Betul. Kakak Vero, Kakak Riko. Iya, betul sekali. Dan menurut saya adik-adik harus memiliki pemahaman tentang mengapa kita saat ini tidak harus ke gereja. Betul sekali Kakak Riko. Kita malah disarankan untuk sekolah minggu online atau sekolah minggu di rumah. Iya, Mas. Iya, Sudah berapa bulan ya kakak ya? dari Maret Kakak Vero. Maret. Lama sekali Iya, ya. lama. Tapi kita tidak perlu berkecil hati. Kita juga turut mendoakan supaya pandemi ini segera berlalu, Iya. Kakak Vero, supaya adik-adik juga bisa beribadah di Iya. gereja. Betul. Iya. Tapi Kakak Riko, Kakak Vero, zaman dulu juga kan orang-orang tidak beribadah di gereja. Oh iya, Jumat mula-mula ya Jemaat kakak? Betul. mula-mula, benar sekali. Jemaat mula-mula itu kan mereka beribadah dari rumah ke rumah. Iya. Bahkan ketika dalam masa penindasan oleh Kaisar Roma waktu itu, Iya, iya. orang-orang Kristen harus bersembunyi dan beribadah di katakombe, kuburan-kuburan yang dalam bentuk goa, jadi mereka masuk ke sana. iya. Iya. Masih mending kita di rumah ya. Kalau Betul. zaman dulu tuh di kuburan-kuburan kakak. Kuburan-kuburan. Dalam pekabaran Injil yang dilakukan oleh rasul-rasul juga dari rumah ke rumah. Rasul Paulus mengunjungi keluarga Priscilla dan Aquila, Aquila. itu juga di rumah. Betul sekali. Adik-adik yang ada di rumah, Kakak Riko juga Kakak Vero, ya Kakak kami mau tanya nih sama Kakak Riko, Boleh. bagaimana sih kita memaknai Bait Allah sebagai rumah doa bagi segala bangsa, Kakak? Betul, itu hal yang sangat penting dan mendasar bagi kita orang Kristen ya. Di bacaan kita tadi itu ditegaskan oleh Yesus pada ayat 17 ya. Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sebagai sarang penyakit. Jadi rumah doa bagi segala bangsa itu maksudnya adalah bahwa sama seperti fungsi rumah yang hari ini kita tinggal ya. Ada saudara-saudara di dalam, siapapun bisa datang, keluarga yang menyatu. Nah, gereja itu memiliki fungsi yang hampir sama. Dia menyatukan semua orang dari berbagai suku bangsa. Makanya kalau kita ke gereja, jangan kita melihat identitas suku. Berarti bisa orang Jawa, orang Papua, orang Batak, bahkan yang luar negeri juga bisa masuk Boleh, ke dalam gereja. sepanjang dia beriman kepada Yesus Kristus. Artinya gereja dia tidak melihat status, ya. Status identitas gitu. Betul sekali Kakak Riko. Tapi dia melihat iman kita. Baik. Nah, menarik sekali dengan ayat ini karena dia menekankan tentang rumahku sebagai rumah doa. Nah, dalam masa pandemi ini kan kita ada di sekolah minggu kan lebih banyak sekolah minggu di rumah. Berarti fungsi rumah itu sesungguhnya sudah berfungsi seperti gereja. Ya. Karena keluarga sendiri adalah gereja. Kita kenal dengan gereja keluarga. Betul, atau seringkali ada teologi yang menyebut gereja mini, itu adalah keluarga. Berarti beribadah dari di rumah tidak mengurangi nilai kita ya kepada Tidak, Tuhan ya. sama sekali tidak. Tapi yang harus diperhatikan juga, sama seperti bacaan ini, bahwa adik-adik harus membersihkan rumah tempat tinggal. Betul sekali. Harus rajin membersihkan, kamar tidur dibersihkan, halaman disapu, dalam rumah dipel, kalau sudah berlantai keramik ya, atau berlantai semen, Keramik juga harus bersih, kita ya, bersihkan. Kak. Iya. Apalagi adik-adik di rumah kan anak-anak remaja, Betul anak sekali. tamu Sudah sudah besar, sudah bisa, Dua. iya betul sudah bisa Betul. beres-beres rumah, Ya, pagi. beres. Cuci piring, menyapu halaman. Tadi kakak Riko sama kakak Vero tadi datang ke sini, Mantap. gimana?
Ya, kerja dulu kakak, siapin sarapan malah baru kakak di sini kakak. Sapu-sapu. Kakak sapu-sapu aja kakak. Ya, yang bisa saya bantu. Kalau masak nanti hangus lagi. Tidak apa-apa kakak. Tapi adik-adik di rumah yang laki-laki boleh belajar masak ya. Boleh. Nah, tidak masalah kan? Tidak masalah laki-laki bisa masak kan kakak? Tidak ada masalah. Kembali lagi kakak, berarti kita juga menjaga rumah seperti menjaga gereja. Karena kalau rumah kita bersih, kita juga bisa nyaman tinggal di rumah. Tapi kalau rumah kita ya sehat. Kalau rumah kita kotor, berdebu, tidak terawat, kakak yakin adik-adik juga pasti tidak nyaman tinggal di rumah. Pada saat mau beribadah juga pasti tidak nyaman. Iya, betul sekali. Apalagi masa pandemi gini kita kan Iya, bersih, Harus bersih, yang menjaga harus jaga kesehatan. kesehatan. Iya, benar sekali Kak Vero sama kakak. Jadi, jaga rumah sama halnya juga seperti menjaga gereja. Adik-adik. Supaya kelak ketika masa pandemi ini lewat, kita bisa ke gereja, perilaku di rumah itu sudah kita bisa bawa ke gereja. Amin. Menjaga kebersihan gereja juga. Iya. Itu yang penting. Demikianlah adik-adik diskusi kita di saat ini. Materi ini kiranya bisa bermanfaat buat adik-adik untuk mengembangkan karakter adik-adik sebagai anak-anak tangguh dan anak-anak remaja yang hebat bagi keluarga tapi juga bagi jemaat dan bangsa. Nah adik-adik, tadi sudah dengarkan hasil diskusi kakak Vero, kakak Riko, dan kakak Min kan? Pasti adik-adik bisa menjawab kan pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, kakak sebutkan yang nomor 1. Pertanyaannya, jelaskan alasan Yesus mengusir orang-orang dari bait Allah. Yang kedua, jelaskan makna gedung gereja adalah rumah doa untuk semua bangsa. Dan yang ketiga, kemukakan contoh sikap meyakini gedung gereja sebagai rumah doa untuk semua bangsa. Gampang-gampang kan adik-adik? Nah, gimana menjawabnya kakak? Nanti dijawab di kolom komentar video ini. Kakak tunggu ya. Linknya di Media Center GPI Papua. Jangan lupa ya adik-adik. Baik adik-adik, ayat hafalan kita di hari ini terambil dari Markus pasal 11 ayatnya yang ke-17 yang berbunyi, lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi orang ini telah menjadikannya sarang penyamuk. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi orang ini telah menjadikannya sarang penyamuk. Mau nyanyi dengan tulisnya kita ya adik-adik? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
Adik-adik, sebelum kita berpisah satu dengan lainnya, mari kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Terpujilah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan kudus. Kami mengucap syukur atas seluruh proses ibadah yang boleh berlangsung dalam tantanan kasih-Mu Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kami bagi bisa menjadi sebuah kekuatan, juga pelita bagi kaki kami, baik selaku pengasuh maupun adik-adik sekolah minggu di rumah. Persembahan syukur yang telah kami berikan, kiranya Tuhan berkati demi perluasan pelayanan-Mu di jemaat. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hamba berdoa bagi seluruh kehidupan dari adik-adik yang masih berada di bangku pendidikan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan mampukan mereka dalam segala kekurangan dan keterbatasan mereka dalam menghadapi seluruh proses pembelajaran di sekolah mereka masing-masing. Berkatilah kiranya orang tua mereka dengan seluruh pekerjaan yang Tuhan telah berikan. Biarlah kiranya semua itu menjadi berkat bagi kami semua. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pada akhirnya kami akan memohon berkat. Kiranya damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam tuntunan Roh Allah yang kudus menyertai, memberkati, melindungi kami yang beribadah, semua orang yang kami kasihi yang jauh maupun yang dekat, saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian adik-adik ibadah sekolah minggu online kita pada saat ini. Bagaimana kakak suka cita kan tadi? Luar biasa. Ya, kakak di studio. Suka cita kan? Tepuk tangannya dan kakak. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah kita ini dari awal sampai dengan selesai. Oh iya, kita mau apa kakak? Kita mau ucapkan selamat buat adik-adik Yang ulang tahun di minggu ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dan satu lagi Kak kami, kita harus menjaga kesehatan dengan melakukan 3M. Yang pertama, harus rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Kali itu pakai apa? Pakai sabun. Pakai sabun. Yang kedua, mana ini? Kita menggunakan masker ketika bepergian keluar rumah. Pakai maskernya yang benar ya adik-adik. Oke. Dan yang ketiga, kita harus tetap menjaga jarak. Menjaga jarak. Oke. Baik adik-adik. Terima kasih. Kasih tadi ya Jangan Kak. lupa satu. Apa? Meskipun kita melaksanakan 3M, Wah, tapi benar. harus istirahat yang Benar sekali. makan nutrisi yang Betul. baik Benar. supaya imun tubuh kita itu Tetap bertambah, tetap kuat, tetap sehat menjadi anak Tuhan. mantap. Oke adik-adik, sampai jumpa ya minggu depan dengan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Tuhan memberkati adik-adik semua.